Jelang akhir pekan, rupiah ditutup penguat ke level Rp17.693 per dolar Amerika Serikat. Melansir Bloomberg, rupiah naik 51 poin atau 0,29% pada perdagangan Jumat, 28 Agustus tahun 2026. Pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim As-Suwaibi menilai sentimen positif datang dari keputusan Komisi 11 DPR RI yang menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, terpilih untuk periode 2026 hingga ke 2031. Meski demikian, pelaku pasar masih cenderung menahan diri menjelang rilis data inflasi pekan depan. Data ini akan menjadi salah satu acuan penting bagi Bank Indonesia dalam menentukan arah kebijakan moneter dan suku bunga dari global. Pasar masih dibayangi ketegangan Amerika Serikat dan Iran, serta memanasnya konflik Rusia dan Ukraina. Perhatian juga tertuju pada pidato Ketua The Fed, Wallace di Jackson Hole. Pasar mencermati sinyal terkait inflasi dan arah suku bunga AS. Sementara itu, inflasi PCE tercatat naik 3,7% secara tahunan hingga Juli, yang memperkuat spekulasi suku bunga masih akan tinggi. Untuk perdagangan Senin, rupiah diperkirakan masih fluktuatif dan rentan melemah di kisaran Rp17.690 hingga Rp17.750 per dolar AS. Komisi 11 DPR RI secara resmi menetapkan calon tunggal Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ya, pemirsa, setelah menggelar fit and proper test, Komisi 11 DPR RI secara resmi menetapkan calon tunggal Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Destri Damayanti akan menjabat sebagai bos Bank Sentral untuk 5 tahun ke depan hingga tahun 2031. Komisi 11 DPR RI secara resmi menetapkan calon tunggal Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Keputusan diambil setelah Komisi 11 DPR RI melakukan fit and proper test pada Rabu 26 Agustus 2026. Destri pun akan menggantikan Peri Warjio, namun dirinya tidak melanjutkan masa kepemimpinan Peri. Destri akan menjabat sebagai bos Bank Sentral untuk 5 tahun ke depan hingga 2031. Nama Destri akan disampaikan ditetapkan dalam sidang paripurna DPR. Nama Destri merupakan pilihan tunggal dari Presiden Prabowo Subianto yang diajukan ke DPR RI melalui surat presiden atau surpres. Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan hal tersebut. Nama usulan pejabat BI tersebut disampaikan Prabowo melalui surat presiden kepada pimpinan DPR yang dikirimkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Puan menegaskan surprise tersebut berisi tentang pencalonan Destri sebagai calon tunggal Gubernur BI bersama dengan usulan calon Bupati Gubernur Senior BI dan Deputi Gubernur BI karena adanya pergeseran posisi tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, harga minyak Brent melonjak 2,1% pada perdagangan Kamis, menghentikan penurunan 3 sesi berturut-turut setelah laporan Wall Street Journal menyebutkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak berminat kembali pada ketentuan nota kesepahaman yang dicapai dengan Iran pada bulan Juni. Ya, pemerintahan Trump berulang kali menyampaikan kepada para mediator bahwa Washington tidak berminat menghidupkan kembali kesepakatan Juni, dan sikap tersebut semakin memperumit berbagai upaya diplomatik yang dilakukan pada pekan ini untuk membuka kembali perbincangan bersama Amerika Serikat dan Iran. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melompat 2,1% ke level 89,7 dolar Amerika Serikat per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 1,6% ke level 83,53 dolar Amerika per barrel. Dan kedua harga acuan tersebut bangkit setelah investor mengurangi ekspektasi terhadap terobosan diplomatik yang sebelumnya berpotensi meningkatkan kembali aliran minyak dari kawasan Timur Tengah. Dan di awal sesi Kamis, Washington mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat tidak sedang melakukan pembicaraan langsung dengan Iran, meski sejumlah negara berupaya mempertemukan kembali kedua belah pihak.
Baik, selanjutnya kami akan update bagaimana dengan dari pergerakan bursa Amerika Serikat. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Wall Street menghijau pada perdagangan Kamis dengan indeks yang syarat saham teknologi mengungguli indeks utama lainnya setelah proyeksi pendapatan Nvidia yang kuat kembali menegaskan kokohnya ledakan kecerdasan buatan dan mendorong kenaikan emiten teknologi. Ya, pada perdagangan Kamis kemarin indeks Nasdaq Composite Index melonjak 1,57% ke level 26.541, kemudian S&P 500 ditutup mengalami kenaikan 0,72% ke posisi 7.730, kemudian Dow Jones Industrial Average mengalami penguatan 0,2% ke level 53.569. Dan kita akan update selanjutnya grafis dari pergerakan bursa Eropa, di mana data terakhir bursa kawasan Eropa, indeks DAX Jerman turun 1,66% ke 14.957, kemudian FTSE Inggris turun 1,26%, dan selanjutnya 7.405, kemudian indeks ISI Prancis turun 1,74% ke level 7.015. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst dari PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Nah, bicara mengenai tren ataupun rebound yang terjadi dari IHSG, Pak Chandra, menyikapi kemarin closing menghijau, opening market ini juga masih menghijau. Apakah ini menjadi konfirmasi bahwa IHSG masih akan melanjutkan atau sudah mulai membuka peluang untuk tren positif terus ini, Pak? Kelihatannya mungkin harusnya masih relatif terbatas ya, mengingat kita dari sisi eksternalnya masih kondisinya belum banyak berubah meskipun memang bisa kita lihat sentimen positif itu muncul daripada harga emas yang naik sama harga batu bara yang pasti akan beneficiary pada kita, tapi harga minyak buminya masih relatif tertahan di 80-90 lah, sehingga masih memberikan tekanan kepada subsidi dan harga bahan bakar untuk domestik. Tapi relatif oke. Di sisi internalnya kita lihat sebenarnya juga market kemarin dari 6.000 ke 6.500 tuh bergerak agak cepat karena market kelihatannya lumayan antisipasi terhadap isu MSCI ya, ada freeze terhadap rebalancing kita dengan ada beberapa langkah yang dilakukan oleh bursa sebelum dan mungkin akan diimplementasi yang harga saham sampai Rp1. Plus juga ada demutualisasi daripada BII, berarti kan basically ada langkah lanjutan terhadap isu daripada MSCI ini. Jadi harusnya langkah-langkah perbaikan ini kalau misalnya memang diterima baik oleh MSCI, harusnya kemungkinan kita untuk downgrade ke Frontier menjadi sangat kecil. Dan kemungkinan juga akan dibukakan kembali yang freeze ya, sehingga akhirnya rebalancing itu bisa berjalan kembali. Oke, penetapan Gubernur Bank Sentral atau Bank Indonesia, menurut Anda ini menjadi sentimen positif tidak sih Bu Lestri Damayanti sekarang akan menjabat sebagai Gubernur BI, begitu Pak? Mungkin secara umum dari neutral to positif, basically neutral dan positifnya itu muncul karena memang kita tahu Ibu Destri sudah lama berkecimpung di BI, sudah lama berkecimpung juga di capital market, sempat jadi ekonom senior di Mandiri Sekuritas, Bank Mandiri, jadi berarti harusnya dari sisi kompetensinya nggak ada masalah. Divisi misi statementnya muncul pernyataan independensi paling depan, tapi ada juga sedikit footnote dengan koordinasi policy ya, coordinating policy dengan government. Jadi mungkin untuk beberapa investor asing mungkin itu menjadi bukan question mark, tapi titik yang perlu diperhatikan ini coordinating move-nya ada di government atau ada di Bank Indonesia ya. Jadi kan harusnya ada bargain ya antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Ini kekuatannya sebenarnya tuh posisinya gimana sih gitu loh. Mungkin itu yang akan dicermati oleh investor asing ke depannya. Oke, itu dia dengan beberapa sentimen ataupun faktor yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Dan kita akan sampaikan ini beberapa saham yang direkomendasikan begitu ya. Mungkin bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada BRMS, kemudian juga MDKA,
ada Raja dan juga Wivi ini. Nah, mungkin bisa diulas terkait dengan BRMS. Seberapa menarik Anda rekomendasikan buy begitu untuk BRMS ini begitu Pak Chandra? Betul, kalau BRMS ini lebih ke gold price lah ya. Jadi ada sentimen positif di gold price meskipun memang agak subject to Jackson Hole nanti malam karena itu kan berkaitan dengan bagaimana polisi tingkat bunga daripada Amerika. Biasanya sih agak bertentangan ya. Jadi kalau misalnya dolar menguat, goldnya cenderung melemah. Tapi kalau misalnya kebalikan, mungkin akan bisa menjadi sentimen positif. Kita lihat mungkin harusnya tetap akan bisa terbangun sentimen positif di harga emas sehingga BRMS menjadi salah satu pilihan. Oke, entry level, apakah level-level saat ini opening market bisa kita langsung hajar kanan atau masih menunggu? Saya lebih agak wait and see ya, karena masih ada isu nanti malam untuk Jackson Hole itu sebenarnya. Ya. Berikutnya ada MDKA yang juga Anda jagokan nih begitu. Trading buy ini, kenapa nih Pak? Ini lebih ke copper commodity ya, jadi biasanya emas dan copper ini agak positif korelasinya, jadi salah satu alternatif kita keluar dari komoditi yang masih US dollar, basically export base juga, jadi harusnya terlepas daripada internal condition, kita lihat itu sebagai mungkin driver daripada trading buy, komoditi copper bisa ikut positif dengan emas. Oke, support resisten yang mungkin perlu dicermati oleh investor dan juga pemirsa? Pak Chandra? 3.000 sampai 3.100. Untuk entry level, better di mana? Entry level saya pikir mungkin hari ini kayak sebenarnya market nggak terlalu positif ya untuk bisa melanjutkan traction positif, jadi mungkin agak lebih wait and see, agak cenderung di bawah mungkin di level-level 3.000 mungkin bisa lebih favorable entry point-nya. Oke, wait and see dulu, nunggu ada pelemahan baru bisa masuk. Betul. Begitu ya Pak? Betul. Oke, untuk MDK, ada selanjutnya ini Raja ini, trading buy juga yang Anda rekomendasikan Pak? Betul, kalau Raja ini kita lihat kepada komoditi oil price yang relatif cukup stubborn ya, di 80 sampai 90 per barel. Sedangkan Raja kan memang ada di service industri yang migas, jadi harusnya kalau harga minyaknya masih positif di 80-90, datanya akan bertahan di sana untuk medium term, harusnya sentimen positif juga bisa mempengaruhi Raja, sehingga memang kita lihat trading buy with range 795 sampai 865. Oke, 795 sampai dengan 865 range-nya ya? Ya. Untuk pergerakan dari Raja. Selanjutnya ada Wivi nih, juga Anda rekomendasikan trading buy begitu Pak Chandra? Ini WiFi muncul karena memang kita lihat di Inet ya, Inet sebagai pembanding dia naik duluan, WiFi ini agak ketinggalan. Kita lihat sebenarnya dari sisi bisnis model kan mereka dengan internet rakyatnya harusnya cukup atraktif ya, karena harganya cukup murah di 100.000 dengan service quality atau speed internet yang relatif cukup tinggi ya. Jadi kelihatannya kalau misalnya bisnis model ini bisa berkembang ke depan dan kita lihat si Inet udah lari duluan, harusnya WiFi mungkin bisa menyusul. Makanya kita lihat trading buy range-nya di 1970 sampai 2120. Ya, masuk di 1970 atau tetap tunggu di bawah dulu Pak? Di 1970 bisa masuk. Oke, berarti 1970 bisa menjadi entry level ya untuk masuk di WiFi. Itu dia beberapa saham yang direkomendasikan oleh Pak Chandra. Ada BRMS, MDKA, Raja dan juga WiFi yang menjadi akhir juga dari perbincangan kita. Pak Chandra, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Chandra. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Dan jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya, Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.